Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna khairal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami muliakan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatan wa salaman mudah-mudahan kita tetap curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan membahas hadis ya yang ke-25. Ini hadis kelanjutan beberapa kajian kita yang dulu-dulu yang sempat terpending gitu. Tapi kita lanjutkan saja pembahasannya. Hadis ke-25 dalam kitab Arba'un Nawawi ya, 40 hadis yang dikumpulkan oleh An-Nawawi merupakan hadis yang disepakati oleh para ulama sebagai sepertiganya ilmu karena mempunyai faidah-faidah yang sangat besar yang layak untuk dikaji oleh setiap muslim di dalam perkara ibadahnya, muamalahnya dan sebagainya. Hadis yang ke-25 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini nanti akan ada pembahasan terkait masalah sedekah yang tidak melulu dengan harta ya. Sedekah yang tidak melulu dengan harta. Ternyata ada sedekah-sedekah itu yang bisa dikerjakan, bisa dikeluarkan tanpa dengan harta. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun, inna bi kulli tasbihatin shadaqah wa kulli takbiratin shadaqah wa kulli tahmidatin shadaqah wa kulli tahlilatin shadaqah wa amrun bil ma'rufi shadaqah wa nahyun 'an munkarin shadaqah wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qal ara'aytum law wada'aha fi haram akana 'alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Ya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari beliau bercerita, anna nasan sesungguhnya ya orang-orang min ashabi Rasulillah dari sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalu mereka bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalu lin nabi, mereka tanya kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur, orang-orang kaya ya telah pergi membawa pahala-pahala yang banyak ya. Ini sekelompok sahabat yang tidak ridha karena menurut mereka seakan-akan kebaikan itu adalah monopoli orang-orang kaya. Enak ya orang kaya ya. Orang kaya itu banyak pahala, kesana kemari membawa banyak pahala.
Mereka enggak ridho karena dirinya kalah dengan orang-orang kaya itu. Maka mereka datang kepada Rasulullah Muhammad SAW sambil mengadu, "Ya Rasul, enak ya orang-orang kaya itu. Ya, mereka pergi membawa pahala-pahala yang banyak. Yusalluna, mereka ini salat, kama nusalli, sebagaimana kami juga salat. Wa yasumuna, mereka juga berpuasa, kama nasumu, sebagaimana kami juga berpuasa." Ya. Mereka salat, kami pun salat. Ya. Mereka puasa, kami pun juga puasa. Artinya mereka bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang sebagaimana kami laksanakan. Tetapi giliran wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, ketika mereka bisa sedekah dengan harta-harta mereka, kami enggak bisa. Kami enggak bisa. Karena kami enggak punya duit untuk apa? Untuk sedekah. Qala, maka Nabi bersabda, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah Ta'ala menjadikan untukmu apa-apa yang bisa kamu sedekahkan? Ya. Jadi Nabi memberikan solusi di sini. Memberi solusi. Ya. Maksud Nabi, bukankah sedekah itu tidak hanya duit? Bukankah banyak hal yang bisa engkau kerjakan untuk sedekah? Itu kata Nabi. Kemudian Nabi memberi contoh. Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya setiap takbir itu, sesungguhnya setiap kalimat tasbih subhanallah itu adalah ada sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah, dan setiap bacaan takbir itu adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah, dan setiap bacaan tahmid itu pun sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah, dan setiap bacaan tahlil la ilaha illallah itu adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, shadaqatun, juga termasuk sedekah. Wa nahyun an mungkarin, dan melarang dari kemungkaran, sedekah juga termasuk sedekah. Wa fi bud'i ahadikum, ya, dan kumpulnya engkau dengan istri kalian sedekah. Ya. Ini yang yang banyak orang ngelirik ini. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan setiap senggamanya kalian itu adalah sedekah. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu?" Apakah seseorang yang mendatangi syahwatnya wa yakunu lahu fiha ajrun, apakah dia mendapatkan pahala? Qala, maka Nabi mengatakan, "Ara'aitum, bagaimana pendapatmu? Law wada'aha fi haram, kalau seseorang meletakkan syahwatnya pada hal yang haram, akana alaihi wizrun, bukankah itu adalah merupakan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal, demikianlah ketika seseorang meletakkan syahwatnya kepada perkara yang halal, kana lahu ajrun, maka dia mendapatkan pahala." Hadisnya panjang, belum penjelasannya ini ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Para jamaah rahimakumullah. Jadi di dalam hadis ini sebetulnya banyak hal-hal yang menjadi perkara-perkara mudah, ya, yang menunjukkan bahwa kebaikan-kebaikan itu bisa dikerjakan oleh semua orang, ya, oleh semua orang, baik orang yang kaya ataupun yang tidak punya duit. Nah, hadis ini sebetulnya ada versi yang lain. Ya, ketika orang ini dikasih solusi oleh Allah, oleh Rasulullah Muhammad SAW, orang ini berbuat apa yang Nabi sampaikan, lalu kemudian datang lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ternyata si kaya pun juga mereka melakukan hal yang sama. Podo-podo nganune gitu kan." Apa kata Nabi? "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah karunia Allah. Di mana karunia Allah tidak Allah berikan kepada semua orang. Hanya orang-orang yang dipilih, yang dikehendaki oleh Allah yang mendapatkan karunia ini itu. Masya Allah. Baik. Para jamaah rahimakumullah, ada beberapa pelajaran, beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama ini adalah hadis menunjukkan keutamaan para sahabat. Keutamaan para sahabat yang mereka rakus akan amal solih. Ya, mereka itu rakus akan amal solih. Ya, mereka
sangat semangat di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ndak kayahnya, ndak miskinnya dari kalangan mereka, mereka sangat sangat rakus akan kebaikan. Maka pertanyaan-pertanyaan akan diberikan oleh mereka kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan harapan ketika mereka mendapatkan penjelasan itu membuahkan ketaatan untuk mereka kerjakan. Ya, dan ini dibenarkan. Karena rakus di dalam kebaikan itu dibenarkan. Ya. Makanya semangatnya mereka itu tidak bisa kita tiru sampai sekarang. Semangat yang bumbui dengan ketaatan, keimanan yang sangat kuat, kecintaan yang sangat luar biasa kepada Allah Rasul, menjadikan kata Rasulullah SAW, sedekahnya mereka meskipun hanya secuil kurma itu lebih berat daripada sedekahmu yang sebesar gunung Uhud sekalipun. Jadi nggak ada bandingannya. Secuil kurma yang mereka sedekahkan tidak ada bandingannya dengan sedekah yang kita berikan, meskipun yang kita berikan sebesar gunung Semeru sekalipun. Karena apa? Karena besarnya keutamaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rekomendasinya jelas. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau amantum bimisli ma amantum bih," ya. "Walau amanu bimisli ma amantum bih faqad ihtadaw." Ya, kalau mereka orang-orang muslim ini, mereka beriman sebagaimana berimannya kalian wahai para sahabat, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka akan mendapatkan petunjuk. Makanya kita betul-betul direkomendasikan untuk mengikuti sahabat, ya, para sahabat. Ya. Oleh karena itu hadirnya rahimakumullah, ya, ini menunjukkan perkara-perkara yang mesti kita tiru. Ya, makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya kokoh dengan sunnah-sunnah Rasulullah dan kokoh dengan pemahaman meniru juga para sahabat. Ya. Jadi kompetisi itu diperbolehkan, tapi kompetisinya dalam perkara-perkara ketaatan. Ya. Kompetisinya ada dalam perkara-perkara ketaatan. Nah, maka dalam perkara ketaatan ini enggak boleh kita mendahulukan orang lain. Monggo jenengannya di depan. Giliran sholat itu kita dorong-dorong teman kita yang di belakang. Ayo, jenengannya di depan, saya di belakang. Giliran ngaji, jenengan yang maju, saya di belakang. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena ini ketaatan. Ketaatan itu rumusnya kita harus lebih dulu. Yang lain harus kalah. Ya. Ada kaidah namanya apa? Al-itharu fil qurbi makruhun. Mendahulukan orang lain di dalam masalah taqarrub, masalah ibadah, masalah ketaatan itu makruh, dibenci. Atau dalam kaidah yang lain, al-itharu, mendahulukan orang lain fil ibadati mamnu'. Di dalam perkara ibadah itu mamnu', itu dilarang. Ya, jadi monggo jenengan safnya di depan, saya di belakang, itu mamnu', terlarang. Ya, karena di dalam ibadah, di dalam ketaatan prinsipnya apa? Wasari'u ila maghfiratin, sari'u, sabiqu, fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Itu prinsipnya. Ya. Makanya sering dikasih contoh gitu. Ini ada air 1 gelas, sementara kita ada beberapa orang untuk berwudu. Air ini enggak mungkin untuk beberapa orang kita berwudu. Maka apa? Ya, kita pakai air ini, yang lain biar tayamum. Bukan kita persilahkan air ini dipakai oleh teman-teman kita sementara kita tayamum. Ya, paham ya? Kita harus lebih awal di dalam apa? Di dalam perkara ketaatan. Ini sedekah ini. Ini muhajirin ini butuh AC sekitar 10 juta. Wis, Anda yang 9 juta, saya yang 1 juta. Bener enggak? Yang bener gimana? Udah tak ambil semua kali gitu. Itu prinsipnya. Ambil semua. Yang lain enggak usah dikasih kesempatan untuk apa? Sedekah. Saya aja yang ambil sedekah itu. Atau ya saya 9 juta, Anda yang 1 juta. Atau saya 8 juta, Anda yang 2 juta. Bukan saya yang 1 juta, Anda yang 9 juta. Jangan dibalik. Kalau perkara ketaatan harus kita yang lebih banyak. Lebih dahulu. Ya, lebih di depan daripada yang lain. Kalau dalam perkara duniawi, maka kita persilahkan yang lain terlebih dahulu. Ya. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Itulah para sahabat.
Para sahabat dalam urusan-urusan duniawi, mereka itsar kepada yang lain, mendahulukan orang lain daripada dirinya. Meskipun dirinya butuh. Abu Talha ketika ditawari oleh Rasulullah, "Ya Rasul, wahai, siapa ini yang mau menjamu tamu ini? Ini ada tamu ini. Siapa yang mau ikram?" Angkat tangan Abu Talha, "Ya saya ya Rasulullah." Padahal Abu Talha saat itu tidak ada makanan. Untuk dirinya, untuk keluarganya enggak ada. Hanya satu porsi makanan untuk semua keluarganya. Tapi saat itu dia karena itsarnya kuat, akhirnya, "Saya Rasul, saya siap untuk ikram tamu tersebut." Kita sering mendengar cerita itu. Ya, kemudian lampu dimatikan, dia pura-pura makan dan lain sebagainya. Mementingkan tamu yang butuh makan karena dia ikram kepada tamunya, mengalahkan dirinya dan keluarganya di dalam perkara apa? Perkara makanan. Paham ya? Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ada seseorang sahabat terluka, butuh minum, datang kepada mereka. Ada seorang sahabat yang lain ngasih minum. Dia menolak minumannya. "Oh, jangan kasihkan saya. Ini butuh. Yang lain masih butuh." Nah, datang kepada sahabat lagi yang terluka di sana karena mereka juga butuh minum. Dari sana dilempar lagi. "Sana saya enggak butuh minum, sana lebih butuh lagi." Datang lagi ternyata sudah meninggal. Kenapa? Itulah para sahabat. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih butuh. Ya, mereka mendahulukan orang lain apa? Daripada dirinya. Paham ya? Nah, ini makanya jangan dibalik. Kalau masalah ibadah, maka kita dahulukan diri kita. Ya. Ya, maka enggak benar kalau ada ngaji itu, "Ayo ngaji yuk." Suai kari-kari aja kan. Durung ngumpul sih lho. Kalau semua orang 100 orang mikirnya kayak gitu, kapan ngumpulnya ngaji itu? "Ayo ngaji ayo." Sik, durung ono sing ngumpul. Kalau 100 orang kemudian mikirnya sama kayak gitu, kemudian siapa yang ngumpul ngaji itu? Kenapa pikirannya enggak? "Ya, ayo berangkat aja, ben ngumpul kabeh." Kan gitu tuh. Jangan dibalik. Ya, kalau itsar itu dalam perkara duniawi. Kalau dalam perkara-perkara ketaatan, taqarrub ibadah enggak boleh. Ya, makanya para sahabat mereka enggak ada itsar, enggak kenal itsar mereka itu. Bagaimana kebaikan itu saya yang megang. Masa kebaikan ini monopoli orang-orang kaya? Kami enggak mau kan gitu kan? Kami enggak mau. Ini kan. Jadi makanya dikatakan dzahaba alud-dutsur bil ujur. Gitu kan? Ya. Ya Rasul, enak ya orang-orang kaya ya. Ini orang-orang fakir ini, orang-orang fakir Madinah datang kepada Nabi. Enak ya orang-orang kaya ya. Orang kaya itu pahala tok di sini, gitu kan. Mereka sholat, mereka puasa. Ya. Meskipun kami juga bisa sholat, bisa puasa, tapi giliran mereka sedekah, kami enggak bisa sedekah. Enak ya orang kaya gitu kan. Nah, ini enggak terima gitu kan, enggak terima. Nah, itulah semangatnya apa? Semangatnya para sahabat, ya. Semangatnya apa tadi? Para sahabat. Ya, kemudian di dalam hadis lain disebutkan terkait masalah hadis ini juga. Hadis dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, "Anna fuqara al-muhajirina atau nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Bahwa yang datang kepada Nabi adalah orang-orang fakir apa? Muhajirin. Orang-orang fakir muhajirin. Jadi dari Mekah ke Madinah, yang mereka hijrah ke Madinah itu kan mereka ninggalin semua apa yang ada di Mekah. Ya, sawah, ladangnya ditinggal, ternaknya ditinggal, rumah kemewahnya ditinggal semuanya. Bahkan istri-istri yang susah yang enggak mau diajak ditinggal semua. Maka mereka kebanyakan adalah dari kalangan fakir akhirnya. Datang ke Madinah, mereka jadi fuqara. Makanya ya, anna fuqara al-muhajirin. Orang-orang fakir Madinah ini yang datang kepada Nabi, kemudian mereka mereka mengadu kepada Nabi. Ya, katakan dhahaba ahlud dutsuri bid darajat al-ula wan na'imi al-mukim. Enak ya gitu kan. Orang-orang yang memiliki harta, mereka banyak pergi dengan membawa derajat-derajat yang tinggi, kenikmatan yang abadi. Itu bahasa mereka. Bahasanya orang kasihan karena enggak dapat jatah kebaikan. Gitu kan. Kalau kita gimana? Santai aja kalau kita. Kalau sembako enggak dapat, waduh berat kita itu kan. Nah, itu bahasa-bahasa mereka menunjukkan Masya Allah, ya, Masya Allah, semangatnya mereka di dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis ini adalah tadi sudah saya sampaikan terkait masalah itsar. Apa tadi itsar tadi? Mendahulukan orang lain daripada
dirinya. Ya. Termasuk ngiri pun tidak apa-apa kalau ngirinya adalah dalam kebaikan, ya. Jadi itu namanya ghibthah, bukan iri. Kalau iri itu kan berharap lenyapnya nikmat dari orang lain. Atau dia merasa nggak nyaman kalau ada orang lain mendapatkan nikmat, itu kan namanya iri, itu kan. Itu namanya iri. Ya, sementara iri di dalam kebaikan, ya, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, ya boleh orang itu iri kapan dia diberi harta bisa sedekah, kapan diberi ilmu dia bisa beramal atau bisa mengajarkan ilmu itu namanya ghibthah. Ghibthah itu iri dalam kebaikan, itu tidak ada masalah. Dan orang-orang muhajirin fakir ini mereka ngiri kepada orang-orang kaya yang ada di Madinah. Ngiri akan berbuat baik, ngiri dalam ketaatan. Makanya ini tidak ada masalah. Jadi ini masalah itsar itu hanya ada di dalam masalah duniawi. Boleh di dalam masalah duniawi. Adapun masalah-masalah taqarrub tidak boleh. Makanya Nabi mengatakan lau ya'lamun nas ma fil adzan was safil awal tsumma la yajidun illa yastahammu bi lastahammu bi. Andaikan orang-orang mengetahui pahalanya adzan dan pahalanya salat di shaf yang pertama dan mereka tidak akan mendapatkannya kecuali mereka berundi, maka pasti mereka akan apa? Berundi. Maka kalau muadzinnya ditetapkan itu sudah jelas enak. Tetapi kalau muadzinnya belum ditetapkan, rebutan adzan. Nah, aku yang jadi muadzin ini, itu kan. Karena adzan itu pahalanya besar. Ini pahala adzannya besar tapi susah ada yang mau adzan itu. Makanya bersyukur orang yang bisa adzan itu. Nah, kalau muhajirin ini punya muadzin spesial ya itu memang petugasnya ya. Tapi kalau belum punya muadzin spesial dan umum ayo sapa sing gelem adzan ya harus rayaan adzan karena memang apa? Karena memang pahalanya besar. Juga pada shaf yang pertama. Ya, shaf yang pertama itu diburu dulu itu. Para sahabat itu memburu betul shaf pertama itu. Karena Nabi Muhammad SAW katakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala shaffil awwal was sufufil ula. Contohnya Allah dan malaikatnya mereka bersolawat kepada orang-orang yang bersaf di shaf yang pertama dan shaf-shaf yang awal. Pertama penuh, berikutnya penuh, terusnya. Nah, makanya nggak boleh belakang itu nggak boleh. Ngapunten loh ya, ngapunten. Jadi memang kondisinya kayak gitu. Saat dalam kajian pun juga sama demikian. Nabi pernah bercerita kepada para sahabat ketika Nabi bermajelis datang kemudian 3 orang itu, 3 kelompok orang. Yang satu orang melihat shaf celah di depan, dia masuk, duduk di situ, yang belakang, yang datang lagi yang kedua, dia duduk di belakang, datang lagi, dia pulang. Nah, kata Nabi, ala ukhbirukum bin nafar thalatha. Maka kalian tak kasih tahu tentang 3 orang ini. Yang pertama yang duduk di tempat yang kosong dekat dengan majelis, maka dia telah mendekat kepada Allah. Maka Allah pun dekat kepada dia. Adapun orang yang duduk di belakang, dia malu-malu sama Allah, fastahiyya, dia malu-malu, maka Allah pun malu-malu sama dia. Dan yang ketiga, fa'adbara dahiban. Ya, dia ngeloyor pulang. Ada kajian majelis, dia enggak bermajelis tapi dia pulang. Fa'adbara dahiban, dia balik, dia pulang. Maka kata Nabi, dia adalah orang fa'arradha. Dia orang yang berpaling. Maka Allah pun berpaling dari dia. Yang pertama orang itu mendekat, Allah mendekat kepada dia. Yang kedua orang itu malu-malu sama Allah, maka Allah pun malu-malu sama dia. Ya. Yang ketiga adalah orang yang berpaling dari Allah. Yang namanya orang mendekat atau pasti ya Allah akan dekat sama dia. Dekat dengan Allah akan mendekatkan dia dengan rahmatnya, Allah akan mendekatkan dia dengan pemahaman ilmu. Allah akan dekatkan dia dengan apa? Dengan pengampunan, ya. Karena memang majelis itu sangat besar keutamaannya. Para sahabat memuji majelis-majelis ilmu. Bahkan ada yang mengatakan majelis ilmu, satu kali majelis ilmu itu pahalanya seperti 60, lebih baik 60 apa? Daripada salat apa? 60 kali salat sunnah. Maaf, daripada salat sunnah selama 60 tahun sampai seperti itu. Iya, ini kaulnya alim ini. Kenapa? Besarnya pahala majelis ilmu. Maka memuji. Menunjukkan kesemangatan itu semangatnya. Nah, makanya kita nggak boleh dorong-dorong orang di depan, kita di belakang nggak boleh. Kalau dalam perkara-perkara sholat, kita harus di depan karena pahalanya sangat besar. Nah itu contoh daripada apa?
contoh dari syariat di dalam menyikapi masalah bolehnya itsar terhadap perkara-perkara duniawi, ya, tetapi di celahnya orang-orang yang itsar di dalam perkara-perkara ukhrawi atau masalah ketaatan. Baik, kemudian poin yang ketiga ini adalah faedah yang ketiga, ya, terkait penjelasan Rasulullah Muhammad SAW bahwa ada alternatif sedekah, bahwa sedekah itu tidak hanya, ya, berupa apa? Berupa duit, ya, tidak hanya berupa uang. Bagi orang-orang yang punya duit, sedekahnya ya duit. Ya, Pak? Sedekahnya ya duit. Jangan pakai hadis ini kemudian tidak mau sedekah sama sekali. Mana duitnya? Masih disimpan itu. Loh, kenapa? Saya sedekah yang pakai yang lain aja lah. Ya, itu namanya ya, dia kurang paham akan din. Kalau dia punya duit ya keluar duitnya. Kalau nggak punya duit, ya tetap dia masih ada peluang terbuka untuk sedekah meskipun tanpa duit. Maka solusi yang Nabi berikan adalah apa tadi? Inna bikulli tasbihatin sedekah. Ya. Bukankah banyak hal yang kamu kerjakan yang itu bernilai sedekah? Di dalam hadis yang lain, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Ya. Kullu sulama, setiap persendian yang dimiliki manusia yang jumlahnya 360 sendi itu ada sedekah juga. Kenapa enggak dimanfaatkan itu untuk bersedekah? Ya. Ucapan tasbihatin sedekah. Ucapan tasbih subhanallah aja sedekah. Ya. Wa kulli takbiratin sedekah. Takbir sedekah, bacaan tahmid sedekah, bacaan tahlil sedekah. Tapi tetap harus diilmui gitu. Kalau giliran ngitung uang aja, ngitung duit itu menghadirkan hati. 100, 200, 300 kali diulangi lagi. Giliran baca tasbih itu, subhanallah. Enggak ada nilainya itu. Subhanallah. Alhamdulillah. Apa hamlah itu? Yang ngitung duit 100, 200 mantap gitu. Ya, mestinya menghadirkan hati tasbih. Kita baca tasbih, kita ya betul-betul mensucikan Allah. Membaca takbir, kita betul-betul membesarkan Allah. Menghadirkan hati. Ya. Dan itu Masya Allah, ya. Dan itu Masya Allah. Ya, tahmid, tahlil, amar ma'ruf nahi mungkar, sedekah. Sedekah. Jadi jenengan beramar ma'ruf, memerintah kepada siapapun, kepada anak yang enggak sholat diperintah bangunin suruh sholat, ayo kana masjid le, sedekah. Ya, 1000 kali perintah ya 1000 kali sedekah. Suruh ke masjid mulet ya harus mengulangi perintah lagi, itu pun nilainya apa? Sedekah. Masya Allah. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, sedekah. Masya Allah itu kan. Ya, ini yang enak terakhir. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Kumpulnya suami dengan istrinya adalah sedekah. Ini yang mana? Yang pengantin baru mana? Pengantin barunya ini enggak kelihatan ini. Masa yang siap-siap prepare ini. Ini sedekah terus ini. Memang ada ikhtilaf di kalangan ulama. Apakah sekedar kumpul saja kemudian mempunyai nilai sedekah? Ataukah kumpul yang diniati dengan ibadah untuk ketaatan baru dinilai sedekah? Memang ada ikhtilaf di kalangan ulama. Secara zahir hadis bahwa kumpulnya seorang laki-laki dengan istrinya meskipun tanpa diniatkan untuk ibadah, maka ini bisa bernilai sedekah. Ya. Tetapi ada yang lebih lagi, artinya iya, tetap harus diniatkan kan untuk berbuat apa? Ketaatan, baru akan bernilai sedekah. Mana dalilnya tadi itu? Ketika meskipun enggak diniatkan tadi itu. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, "Ara'aitum law wadu'aha fil haram akan alaihi wizr?" Bagaimana menurutmu? Kalau seseorang meletakkan syahwatnya ke dalam perkara yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wadu'aha fil halal kana lahu ajrun. Demikianlah ketika seorang suami meletakkan syahwatnya
ke dalam perkara yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Jadi tanpa niat pun sudah mendapatkan apa ini? Sedekah. Karena itu istrinya halal, ladang yang halal bagi dia. Ya gitu ya. Makanya mantan baru enak ini. Mana orangnya ini? Para jamaah rahimakumullah, inilah Masya Allah, ternyata Islam itu sangat luar biasa. Peluang-peluang kebaikan itu sangat banyak, tergantung kita. Ya, kita mudah gak di dalam memanfaatkan peluang-peluang ini sebaik mungkin. Nah, maka hadirin jamaah rahimakumullah, perlunya nata niat yang baik. Apa? Nata niat yang baik di dalam setiap amal yang kita kerjakan. Ya. Makanya para ulama mengatakan perkara-perkara yang sebetulnya remeh, ya, perkara-perkara yang sebetulnya remeh, nggak punya nilai apa-apa. Tetapi kalau kita niati untuk ketaatan, maka akan bernilai apa? Nilai pahala, bernilai pahala, nilai taat. Bahkan perkara makan, perkara minum, perkara tidur itu pun akan bernilai taat. Kalau kita melakukannya dengan niat apa? Menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal ketika beliau tidur, dia berharap kepada Allah, ahtasibu fi naumati kama ahtasibu fi qaumati. Aku berharap pahala dari tidurku ini, kama ahtasibu fi qaumati, sebagaimana aku berharap pahala dari salat malamku. Tidurku ini pundi-pundi pahala. Dan aku itu berharap kepada Allah agar Allah memberikan aku pahala dari setiap tidur yang tak lakukan ini, sebagaimana aku salat malam. Bayangkan. Jadi Mu'adz bin Jabal menjadikan tidur itu sebagai peluang untuk mendapatkan apa? Pahala. Karena apa? Karena memang dilandasi dengan ketaatan. Ya, ketaatan. Masya Allah. Makanya pentingnya untuk menghadirkan niat yang benar di dalam setiap amal. Bukankah ibadah di dalam arti luas kan ismun jami' lima yuhibbullahu, gitu kan? Min aqwalihi wa af'alih. Jadi apapun aktivitas yang dinilai, yang dilakukan dalam rangka mendapatkan ridho Allah, dicintai oleh Allah, ucapan perbuatan itu juga bernilai ibadah. Maka sungguh perkara-perkara duniawi, yaumiyah kita, rutinitas kita, kalau kita niatkan untuk taat, maka itu akan bernilai apa? Bernilai pahala. Tidur, makan pun juga demikian. Oke lah, seseorang makan, kalau hanya sekedar rutinitas, hanya dapat kenyang saja, nggak dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Tetapi kalau kemudian kita makan, niatnya adalah untuk memberikan hak perut misalkan, karena Allah Ta'ala perintahkan lewat lisan Rasulnya. Bagaimana Rasul? Inna libatnika 'alaika haqqan. Sesungguhnya perutmu punya hak. Perutmu punya hak. Kasih makan itu perut. Penuhi haknya. Itu pun akan bernilai pahala. Kan gitu. Ya, kita ini butuh asupan gizi untuk ibadah. Ya, untuk belajar, untuk mencari ilmu, untuk bekerja. Bagaimana kita bisa menafkahi keluarga kalau perutnya kosong? Bagaimana kita bisa mencari ilmu yang enak kalau perutnya punya masalah? Maka kita niatkan, makan itu pun juga bernilai ibadah. Kalau enggak ibadah, mana mungkin Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni dosa-dosa orang yang habis makan terus berdoa. Bukankah Allah Ta'ala Rasul mengatakan, idza akala ahadukum tu'aman. Apabila seseorang telah makan, kemudian faqala, dia berdoa setelah makannya, alhamdulillahilladzi at'amani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Makan dapat kenyang, dapat pengampunan dosa. Kalau itu bukan pahala, terus apa? Itu rutinitas. Ya, rutinitas. Tetapi kalau kita niatkan untuk mempunyai taat, maka akan bernilai taat. Tentunya rutinitas yang memang sesuatu yang bisa bernilai taat itu kita lakukan dengan adab-adab yang sudah diajarkan. Makanya adab-adab makan itu harus dipelajari. Bagaimana sebelum makan, sedang makan, setelah makan itu bagaimana. Agar betul-betul ini bisa bernilai taat. Tidur pun juga demikian. Ketika akan tidur, sedang tidur, setelah tidur, ketika mimpi yang tidak baik itu bagaimana. Itu harus diperhatikan semuanya. Makanya adab-adab mandi, masuk kamar mandi, kan diatur semua oleh syariat. Oleh syariat itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu pentingnya menghadirkan apa tadi? Niat yang baik dalam setiap amal kita. Nah, di sini Nabi membuat banyak peluang di sini, kebaikan-kebaikan yang bisa bernilai ibadah, ya. Sebagaimana tadi tasbih,
takbir, tahlil, ya, tahmid itu bisa bernilai sedekah. Bahkan suapan seorang suami kepada istrinya pun sedekah nilainya. Kan gitu kan. Makanya enggak boleh meremehkan perkara-perkara seperti ini. Ya, ternyata sedekah itu Masya Allah banyak peluangnya. Ya, banyak caranya, banyak alternatifnya. Ya. Makanya hadirin jamaah rahimakumullah, ya, ayo diilmui semuanya ya, ayo diilmui. Kalau orang itu punya ilmu itu enak di dalam beramal, Masya Allah. Interaksi seorang suami dengan istrinya, interaksi orang tua dengan anak-anaknya, interaksi guru dengan murid-muridnya. Itu semua adalah peluang-peluang pahala, kebajikan. Ya, kita interaksi dengan teman-teman satu kerja, itu juga Masya Allah, itu juga apa? Pahala-pahala kebajikan. Kalau seorang guru hanya ngajar murid diniati nyambut gawe ya oleh bayarannya tok. Ya, oleh bayaran tok. Dan itu menyakitkan hati. Pada bayarannya menanang pabrik oleh bayaran itu makanya bayarannya guru berapa bayarannya guru? Kalau dibanding dengan bayaran di pabrik kan gitu kan. Kalau diniati kerja. Makanya kalau guru ngajar murid diniati untuk beribadah, mengabdi, berdakwah, berkhidmat. Kan gitu. Nah, ini akan bernilai besar pahala itu. Ngoten nggih? Nah, para jemaah rahimakumullah. Nah, ini yang bisa kita ambil poin-poin penting tadi itu dari apa? Dari hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait bahwa peluang sedekah itu sangat banyak untuk bisa kita lakukan, baik untuk orang-orang yang punya duit ataupun orang-orang yang enggak punya duit. Ya, gitu-gitu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan kajian kita pada pagi hari ini. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.